Guru, muridku hari ini mau pergi. Kak jaga diri. Hal yang guru perintahkan, jangan lupa ya, setelah keluar, harus cari cepat. Perempuan yang punya tubuh Phoenix asli, berkultivasi bareng dia, biar dendamnya hilang. Kalau nggak, dendam masuk hati, dewa-dewi pun nggak bisa tolong. Muridku ingat baik-baik. Aku Yechu. 3 tahun lalu, aku ganti kakak yang katanya, masuk penjara buat dia. Jadi anak buangan keluarga Ye, waktu itu umurku baru 20. Di penjara yang disebut sarang naga ini, alami penindasan dan hinaan. Sampai aku ketemu guru, dia nggak cuma selamatin aku, tapi juga ajarin bela diri dan ilmu obat. Bikin aku berubah total. Sejak hari itu, aku jadi raja baru penjara ini. Ayo, pergi. Ya, setelah keluar, jadi orang baik. Keluarga Ye. Aku balik. Nah, hutang ini. Kita harus hitung baik-baik. Hahaha, Raja Chu akhirnya pergi? Bagus banget. Hari ini memang hari baik. Malam ini harus tambah lauk. Gimana dong? Masih 3 hari lagi. Kalau nggak bisa kasih ide, aku sebagai kepala keluarga. Selesai sudah. Kakek jelas-jelas sengaja. Apa aku nggak tahu? Pah, ini cara nggak langsung. Suruh aku lepas jabatan kepala keluarga. Terus gimana? Kalau nggak bisa, cuma korbankan Yifei. Yai setuju nggak? Itu nona keluarga Jiang. Tapi dia koma. Katanya wajahnya rusak. Tuan dan Nyonya, Mat. Huan Chu, dia udah balik. Tiancheng, calon menantu yang masuk ke keluarga ini, bukannya udah ada yang siap? Xiao Chu. 3 tahun ini pasti berat buat kamu. Xiao Chu, kamu tunggu mama masakin buat kamu. Jangan kayak gini dong. Bilang ada. Sebenarnya ada apa sih? Xiao Chu, lihat cara kamu bilang gitu. Papa nggak bisa jadi. Cuma peduli aja sama kamu, Xiao Chu. Begini, buat ganti rugi perjuangan kamu. 3 tahun ini. Papa udah siapin jodoh buat kamu. Pihak perempuannya putri sulung keluarga Jiang. Kamu nikah sama dia. Seumur hidup nggak bakal susah lagi. Kalau sebagus itu, kenapa nggak suruh kakak kedua sama kakak ke-1 aja? Xiao Chu, 3 tahun pas kamu nggak di sini, kakak ke-1 sama kakak kedua kamu udah punya pacar. Dan ini rezeki khusus buat kamu. Mereka sebagai kakak, masa mau rebut? Aku bisa setuju buat masuk ke keluarga Jiang. Tapi ada satu syarat, bilang ke aku. Siapa ayah kandungku? Guru bilang, wow, cuma orang yang punya darah naga, yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga asli. Ye Tiancheng sama Xia Yushan. Cuma orang biasa. Ngomong sembarangan apa? Aku ini ayah kandung kamu. Bener, mana ada ayah kandung yang bikin anaknya masuk penjara buat orang lain. Baru keluar, malah disuruh nikahi orang koma. Anak durhaka, berani-beraninya kamu ngomong gini sama aku. Ntar aku tampar kamu. Jangan sok jadi bapak di sini. Kamu nggak pantas. Aku yang sekarang. Tinggal gerakin tangan aja bisa hancurin seluruh keluarga Ye. Baik, aku bilang ke kamu, kamu emang bukan anak kandungku. Ibumu itu cinta pertamaku. Dia dulu sakit parah, orang tuanya juga udah nggak ada, jadi dia nitipin kamu ke aku. Aku kasihan sama hubungan kita dulu. Setuju untuk jagain dia, soal siapa bapak kandungmu. Gua juga nggak tahu, petunjuknya putus lagi. Tapi kalau ketemu orang itu, laki-laki berdarah naga, gua bisa cari tahu. Kebenaran soal tulang naga gua dicabut dulu. Bu! Orang dari keluarga Jiang? Masih nunggu di luar. Pernikahan sama Jiang sudah gua jalani. Anggap aja bayar utang ke keluarga Ye. Biaya makan selama ini. Mulai sekarang, gua sama keluarga Ye nggak ada hubungan lagi. Cuma dia mantan narapidana. Nggak tahu sombong apa. Kalau nggak masih berguna, siapa juga mau berhubungan sama lu? Pajang, Pujang, maaf banget. Gua sudah tua, ilmu kedokteran kurang, nggak bisa bangunkan nona besar. Tapi, gua sudah suruh orang cari raja obat. Kalau ada kabar, langsung kasih tahu. Raja Obat. Itu kan nama guru gua. Makasih Pak Li. Lu itu menantu yang dikirim keluarga Ye? Dengar-dengar baru keluar penjara. Iya, Bagus amat keluarga Ye, berani bener narapidana. Masuk ke sini, kira gua ini, nggak berdaya bisa dihina. Udah, hari ini kan hari bahagia. Diki omongnya. Lagi pula perjodohan ini gua setujui. Bagus, bagus. Tampan juga. Cocoklah sama Junyao. Xiao Chu udah masuk keluarga Jiang. Mulai sekarang jadi keluarga sendiri. Lalin, ambil foto berdua. Urus surat nikah. baik, Nyonya, Janek. Gila. Xiao Chu, ayahmu emang keras kepala. Jangan dimasukin hati. Kartu ini ada 1 juta. Ini dari ibu buat kamu sebagai hadiah. Bu, uang ini aku nggak bisa terima. Ambil aja keluarga sendiri. Nggak usah sungkan. Ini si mertua, maka aku. Tapi keluarga Ye, mereka beda. Perjodohan ini kayaknya nggak jelek juga. Makasih Bu, aku mau naik lihat Junyao. Pergilah, Xiao Liu. Antar tuan muda ke kamar nona. Kota. Katanya kecelakaan mobil, wajah hancur. Cantik banget sih, Pak.
Ternyata punya tubuh Phoenix sejati. Guru bilang, tubuh spesial kayak gini, 1 dalam 10.000, cocok buat menyeimbangkan, netralin energi naga dendam di dalam tubuhku. Bener-bener dapat tambah susah. Enggak. Otaknya rusaknya nggak parah, sama sekali nggak cukup bikin koma lama. Di dalam tubuhnya ada racun bunga seberang. Kayaknya istriku ini nggak sederhana. Racun kecil aja, ya? Pakai energi jadi jarum. Bisa dicabut? Ah, kamu! Dasar binatang. Lagi ngapain sama Nona? Tolong, cepat! Tuan, Nyonya! Si bajingan ini melecehkan Nona. Ini kesalahpahaman besar. Dasar si imut! Anakku udah begini. Kamu masih tega? Laulin, kabari keluarga Ye. Bawa pulang si imut ini. Kamu buru-buru apa? Masalahnya aja belum ditanya jelas. Xiao Chu, bilang sama ibu. Kamu barusan ngapain? Masih perlu tanya? Si imut ini pasti mau sama Jun Yao. Lakuin hal nggak senonoh. Aku kan udah bilang dia pernah di penjara. Bukan orang baik. Kamu nggak mau dengar? Duh. Aku lagi ngobatin Jun Yao. Kamu bisa ilmu obat. Paham dikit. Omong kosong, anak. Di mana belajar ilmu obat? Apa jangan-jangan belajar dari si imut-imut di dalam? Aku bener-bener lagi ngobatin, percaya nggak percaya, terserah. Iya. Kalau gitu, kamu lihat penyakit Jun Yao nggak? Keracunan. Mau. Jun Yao kecelakaan mobil. Kesadarannya hilang. Jadi koma. Hubungannya apa sama keracunan? Tuan, Nyonya besar datang. Si nomor 2. Katanya kalian cari si imut buat Jun Yao. Biar sembuh. Wajahnya sih lumayan manis, tapi bawa sial. Nggak bisa ditutupin. Istri nomor 2. Kamu jangan bikin Jun Yao bawa sial. Nih, mulutku emang suka ngomong jujur. Kamu, tante tua, waktu kecil aku pernah diramal. Tukang ramal bilang aku bawa keberuntungan. Kemana-mana bawa hoki. Mungkin sebentar lagi, Jun Yao bangun. Kamu bilang siapa yang tua? Iya, kamu. Tante tua. Mukamu sinis banget. Bedak di muka bisa buat cat tembok. Jangan-jangan karena tua dan jelek, malu ketemu orang kali. Si imut. Aku mau robek mulutmu. Mbah, kamu orang tua. Jangan main tangan sama anak kecil. Ntar diketawain orang. Hameng Juan, jangan kamu bela anakmu. Hari ini aku datang ngasih tahu. Pak Tua sudah mutusin. Bulan depan, Junlong kita gantiin jadi presiden direct. Bapak emang pilih kasih. Kami keluarga kedua nggak mau. Gak setuju ya mau gimana? Anakmu sekarang udah koma aja. Kamu mau ngarep siapa lagi? Keluarga Jiang ini udah pasti milik kita keluarga besar. Kalian sadar diri deh. Cepat sujud minta sama aku. Mungkin aku masih mau kasih kalian nasi. Jangan keterlaluan ya. Aku gangguin kamu. Kenapa? Dokter, gimana kondisi anakku? Ajaib banget. Fungsi tubuh Nona. Pulihnya sangat bagus. Cuma agak lemes aja. Yang penting istirahat dan makan bergizi. Ini benar-benar keajaiban medis. Berkat leluhur kita, anak perempuan keluarga Jiang. Orang baik pasti dilindungi. Mbak, lihat nggak? Menantu aku benar-benar pembawa rezeki keluarga kita. Baru masuk rumah, Jun Yao langsung sadar. Dengan Xiao Chu yang jadi pembawa rezeki, hidup kita haru kedua. Pasti makin baik. Aku harus ingetin kamu, jangan sampai karena nggak hati-hati, jabatan direktur utama yang didapat gratis hilang lagi. Cuma anak cupu aja? Kamu bangga banget sih. Nggak malu apa? Mbak, hati-hati. Turun tangga jangan sampai jatuh. Menantu yang baik, kamu benar-benar pembawa rezeki keluarga kita. Ibu yakin, Jun Yao sama kamu pasti bahagia. Bong Huan, Jun Yao kan udah sadar, kayaknya acara pernikahan musir sial ini udah saatnya selesai. Yang Hayun, kamu apa maksudnya? Mau ninggalin orang setelah dipakai? Kalau nggak ada Jun Yao bisa sadar. Itu berkat leluhur keluarga Jiang. Apa hubungannya sama dia? Kamu beneran percaya sama ritual ngusir sial? Omong kosong. Kamu jelasin dong. Jung Yao gak sadar dari dulu, kok pas Xiao Chu baru datang ke rumah kita langsung sadar. Aku gak peduli. Intinya, kamu beneran mau anak kita hidup selamanya sama orang culun kayak gitu? Xiao Chu itu menantu yang aku setujui. Kalau kamu berani lagi ngomongin dia soal penjara, aku nggak bakal selesai sama kamu. Aku mau tenang dulu. Jun Yao yang baik, kamu istirahat yang benar. Ibu mau masakin kamu makanan bergizi. Aku udah paham kira-kira kejadiannya. Ibu aku terlalu khawatir. Sampai bikin ritual pernikahan ngusir sial.
Hal yang konyol, aku sama kamu nggak saling kenal. Jadi suami istri terlalu dipaksakan. Sebagai terima kasih karena kamu udah ngasih harapan ke ibu aku. Ini 10 juta. Jadi lo sebenarnya mau ngomong apa? Cari waktu aja buat cerai. Kita nggak satu dunia, dipaksain bareng-bareng. Nggak ada artinya. Lo tahu dari mana? Kita nggak satu dunia, lo kenal aku nggak sih? Aku nggak suka orang yang maksa terus. Gue harap lu punya harga diri. Gue barusan ngobrol sama Yecu. Gue sama dia nggak cocok. Gue barusan ngobrol sama Yecu. Gue sama dia nggak cocok. Siap-siap cerai. Hahaha, Junyao pikiran sama kayak gue. Anak ini emang gak cocok. Nanti habis makan, ayah antar kalian ke kantor catatan sipil. Urus suratnya. Coba aja siapa yang berani Junyao, jadi orang jangan lupa budi. Soal ini gue gak bakal setuju. Waktu lo jadi tumbuhan, dulu mantan-mantan lo yang ngejar-ngejar, pada kabur semua. Pas saat paling penting, Xiao Chu yang maju. Lagi pula pas dia baru masuk, lo langsung sadar. Dia itu membawa rezeki buat lo. Wataknya juga baik. Apalagi yang lo gak puas. Watak baik. Watak baik tapi pernah di penjara. Lu tahu apaan sih? Gue udah nyelidikin sendiri. Dulu Xiao Chu masuk penjara gara-gara nanggung dosa kakaknya. Baru keluar penjara, dia korbankan diri demi keluarga. Ini kalau bukan watak baik, terus apa namanya? Tapi dia tetap anak haram. Mana pantas sama Junyao kita? Pokoknya gue tegaskan sekarang, kalau lo berani cerai sama Xiao Chu hari ini, lo bukan anak gue lagi. Ma, Jung Yao, jangan dengerin dia. Ayah dukung lo, nyokap lo, urusan gue yang ngurus. Gue emang butuh tubuh Jen Huang buat ngendaliin energi naga setan. Tapi nggak mungkin. Gue mau ngejar-ngejar cewek yang keras kepala mau cerai. Ma, aku. Ma, jangan sampai lapar ya. Kesehatan itu nomor 1. Si Chu emang perhatian banget, tenang aja. Ada Ma di sini. Anak ketiga yang perempuan itu mau cerai, nggak bakal. Makasih Ma, makan dulu ya. Ma, Aku keluar dulu. Si Yecu ini, sebenarnya ngasih Ma minum apa sih? Sampai dibela banget gini. Ya, Iya. Pak Jiang, lo udah sadar. Esue. Selidikin. Soal kecelakaan, Pak Jiang, udah jelas dari dulu. Itu ulah Jiang Junlong mereka. Perlu nggak kutungguin, biar Kualimin diam-diam. Jangan dulu digerakin. Gimana keadaan keluarga Huangfu? Udah berhasil masuk ke Jiangdu. Cuman belakangan ini kayaknya soal gusur di kota selatan. Ada gesekan sama serigala putih. Serigala putih ya. Bener sih nggak gampang diadepin. Awasi daerah selatan. Kalau ada info, langsung hubungi. Oh iya, selidikin satu orang lagi. Namanya Yechu. Gue mau semua data dia. Kok bisa? Rakun bunga bakung malah berkurang. Waktu aku koma? Sebenarnya apa yang terjadi? Lo lihat sendiri kan sikap mama? Urusan cerai dianggurin dulu. Gue panggil lo mau bilang, kedepannya kita cuma suami istri di atas kertas. Sebelum mama setuju kita cerai, jangan saling ganggu urusan pribadi. Lo boleh cari cewek lain di luar, tapi jangan bawa pulang. oh boleh. Apa kurang menarik ya gue? Atau emang bener dia begitu lemah? Laki-laki dewasa, di rumah melulu seharian kayak apa? Nggak mikir cari duit buat nafkahin keluarga. Apa mau ditanggung keluarga Jiang seumur hidup? Jiang Haiyun, pagi-pagi udah marah-marah aja. Apa keluarga kita kekurangan satu piring nasi buat dia? Pak bener sih, aku emang harus cari duit buat keluarga. Pantes jadi menantu gue, punya jiwa usaha. Bentar, biarin perusahaan asik kamu posisi aja. Perusahaan kan masih ada tagihan, katanya belum ditagih. Mending si bocah ini coba. Gak bisa, yang nunggak bayar itu, pada orang susah diurus. Xiao Chu mana bisa? Dia kan pernah di penjara. Mungkin kalau nagih yang susah-susah itu bisa berhasil. Bah, Pak bener, mending aku yang coba. Akhirnya punya semangat. Nanti aku suruh kirim daftarnya ke kamu. Kamu pergi sekarang. Kalau nggak bisa tagih, jangan balik. Ngerti? Aku pergi nagih ya. X ya, kirim orang awasin Yechu. Jangan sampai dia dipukulin. Ada apa? Xiao Chu, aku dengar bos Jiang udah sadar. Kamu bisa bilang sama dia, ayah mau ketemu dia. Gak sempat, lagi pula. Jangan telepon aku lagi, aku udah gak ada hubungan sama keluarga Ye. Sialan anak durhaka ini. Berani nutup telepon gue. Kemplet si brengsek. Berani blokir nomor gue. Gue lihat dia udah punya, keluarga Jiang jadi sandaran. Sayapnya udah keras, keluarga Jiang mana mungkin nganggap dia penting. Gue lihat cuma si kecil imut itu, sok tahu aja. Pak, gimana? Kerja sama-sama keluarga Jiang. Ini soal masa depan gue. Gue ingat si kecil imut itu. Dulu pas sekolah, ada yang namanya Sun Yoro. Cewek itu dekat banget sama dia. Mending kita pakai ini buat ancam. Si kecil imut itu sentimental, pasti bakal kompromi, Pak. Aku segera urus. Bikin bersih ya, jangan bikin masalah gede. Wah, beneran cewek cantik banget. Kota Jiangdu ini ternyata banyak orang hebat. Berani lihat-lihat lagi? Aku congkel mata anjingmu. Dong Mei, jangan cari ribut. Hai bocah, kalau berani ikut lagi, aku parahin kakimu. Apa aku iseng banget ikut kamu? Masa aku nggak bisa datang? Kesini urus-urusan.
Nggak tahu Pak ini. Datang ke sini ada urusan apa? Tagih utang. Kamu tahu ini tempat apa? Berani datang tagih utang. Berani banget ya. Kamu bodoh apa? Pak, di atas nggak jelas-jelas tertulis, Perusahaan Keamanan Serigala Putih. Bocah nakal, kayak cari pukulan. Udah dong Meh, jangan lupa urusan utama Dik. Tempat ini bukan tempat bagus. Saran aku, mending cepat pergi. Kalau nggak mau kehilangan tangan kaki, cepat pergi. Kehilangan tangan kaki. Aku mau lihat, siapa yang bisa bikin aku kehilangan tangan kaki. Nona Huangfu, bos kami nunggu di atas. Silakan, Nona Huangfu. Boka ini beneran ikut masuk. Beneran nggak tahu mati. Nona Huangfu datang sendiri? Aku beneran merasa terhormat. Manajer Lee, bilang aja. Gimana caranya kamu setuju pembongkaran? Nona Huangfu terus terang, kalau gitu aku nggak akan sembunyi-sembunyi. 500 juta. Asal Nona Huangfu kasih kami 500 juta. Kami langsung pindah. 500 juta? Kenapa nggak rampok aja? Rampok mana secepat pembongkaran? Hari ini Nona Huangfu sendiri datang. Pasti aku kasih muka. Ayo, coba dulu tehku. Nanti kita omong pelan-pelan. Nona Huangfu, masa muka segini aja nggak mau kasih? Kalau gitu, silakan pulang. Hei, Lee, kamu pantas minum teh sama nonaku? Hei, cewek kecil, gue udah puluhan tahun di dunia ini. Bukan gue dibesarin dengan takut. Kalau nggak, ikuti jalur yang gue tentuin. Pergi aja lu, kamu. Pak Lee, bilang aja langsung harga di hati lo. Nah gitu dong. Karena Nona Huangfu udah belak-belakan. Gue juga bakal ceplas-ceplos. Gampang, asal Nona Huangfu setuju. Nginep sini semalaman aja. Berani ngina nyonya besar gue. Petinju tubuh tingkat 7 tak ulah panah. Tapi kalau dibandingin, Domei lebih kuat. Si botak Lee ini bakal kalah. Minta maaf sama nyonya besar. Minta maaf. Mimpi kali lo setinggi langit. Pak Lee, lo ini mau mutusin hubungan sama keluarga Huangfu gue. Secara total, Nona Huangfu, lo sekarang kayak patung dewa lewat sungai. Sendiri aja susah selamat, mending lo manut aja nemenin gue semalaman. Kalau enggak, lo semua hari ini nggak bakal bisa keluar. Kalau gue nggak mau gimana? Petinju tubuh tingkat 9. Masa sih? Perempuan ini emang nggak sederhana. Sayang, dia sebentar lagi bakal celaka. Dasar pacingan. Lo berani kasih obat di teh? Gue kasih lo bukan racun. Tapi obat perangsang. Sayangku, lo berani sentuh sehelai rambut nyonya besar. Keluarga Huangfu pasti musnahin seluruh keluarga lo. Gue jelas nggak berani. Tapi ada yang berani. Rencana Cai Shao berjalan lancar. Shi Yue. Kaget nggak? Kekeken, ternyata si Macai itu lo. Manut aja sama gue. Nanti kalau udah jadi nasi, gue pasti datengin rumah lo buat lamar. Mulai sekarang lo jadi anggota keluarga Sima gue. Jangan mimpi. Minggir lo. Nona, lo udah kena obat. Mending dihemat tenaga aja. Petinju tubuh tingkat 9. Pak Zhou, ikat si kecil ini buat gue. Terus lempar ke ranjang. Gue mau lihat nanti dia. Bisa lawan apa lagi? Nyonya besar, Sekelompok kawa dewasa, ternyata pakai cara keji kayak gini. buat lawan seorang cewek. Kalian nggak malu apa? Pak Zhou, ini lalat nggak tahu diri itu. Singkirkan. Jangan ganggu seleraku.
Siap. Ada yang mau coba? Latihan ti. Kakakmu siapa? Berani-beraninya pukul orang keluarga Sima. Keluarga Sima hebat banget apa? Kamu. Ya. Ada yang mau coba? Kakakmu siapa? Berani-beraninya pukul orang keluarga Sima? Keluarga Sima hebat banget apa? Kamu! Pah, Joe aja kena tambah sampai terbang. Itu kan master level puncak temperamen tubuh. Anak muda ini minimal seorang grandmaster. Ampun, sesepuh. Nona besar. Mau ngapain lu? Kalau nggak mau dia mati, minggir. Nona Huangfu, Gimana rasanya? Udah jauh lebih baik. Makasih banyak Tuan Muda. Udah nolongin. Belum tahu nama Tuan Muda. Ye Chu, Sayang, lihat kemana sih? Oh, ingat Bufaju Bahu juga. Aku atur sekarang. Aku genapin jari. 6 juta langsung aku transfer ke situ. Bill juta utang udah lama banget. Bikin aku datang sendiri, bunganya nggak dihitung. Kalau gitu, sesepuh, kamu aja yang tentuin angkanya. Berapapun yang kamu bilang, aku setuju. 50 juta, kurang 1 sen aja. Kamu bakal kayak orang barusan. Longcat dari sini, bunganya langsung naik 10 kali lipat. Bener-bener lebih kejam dari rentenir. Gimana, nggak mau bayar? Nggak berani, nggak berani. Aku kasih sekarang, 6 juta transfer ke finance perusahaan keluarga Jiang. Sisanya transfer ke aku. Oh, ternyata mau ambil duit pribadi. Walaupun kejam, tapi namanya juga punya kekuatan. Baik, sesepuh. Aku suruh orang transfer sekarang. Udah, sesepuh. Oh, Takli. Aku tanya, di belakang kamu. Bunganya langsung naik 10 kali lipat. Kayak lebih hitam dari rentenir. Kenapa nggak mau bayar? Nggak berani, nggak berani. Aku segera kasih 6 juta transfer ke finance perusahaan keluarga Jiang. Sisanya transfer ke aku. Ternyata cari duit pribadi. Meskipun hitam, tapi siapa suruh orang punya kemampuan? Baik, senior. Aku segera suruh orang transfer. Siap, senior. Oh, Takli. Aku tanya, di belakang kamu selain keluarga Sima, Siapa lagi yang main di belakang? Mas Wang Fuji. Dia yang kerja sama dengan keluarga Sima. bikin jebakan ini? Beneran dia. Oh, Takli. Aku kasih kamu batas 1 minggu. Pindah dari sini. Kalau nggak, grup Serigala Putih tunggu aja. Nama kalian dihapus dari Jangcang. Iya. Langsung pindah sekarang, Nona Huangfu. Nggak usah sungkan. Panggil nama aku aja. Tuan Ye itu penyelamat aku. Jangan begitu. Gimana kalau begini? Kita berdua kan ada jodoh. Aku lebih tua beberapa tahun. Jadi saudara angkat. Gimana? Tentu nggak masalah. Kashi Yue. Adik yang baik. Kalau sebagai kakak, hal pertama, ajak kamu ke restoran terbaik di Jiangdu. Bener-bener terima kasih sama kamu. Tuan Ye, sebelumnya ada salah. Aku angkat gelas untuk kamu, minta maaf sama kamu. Adik, kali ini berkat kamu. Kalau nggak, kakak beneran nggak bisa balik lagi. Nanti di Jiangdu, ada apa-apa, kapan aja cari aku. Kashi Yue, sungkan banget. Oh iya, aku sih penasaran. Kok kamu bisa kena jebakan orang? Ya gara-gara urusan rumah yang nggak penting. Sepupuku Huang Fujie selalu nganggap aku musuh. Kali ini kerja sama-sama orang luar bikin jebakan. Juga mau bener-bener singkirkan aku dari situasi ini. Nggak usah bahas aku lagi. Tapi kamu adek, kok bisa pergi ke White Wolf Group? Tagih utang di tempat kayak gitu? Dan dari yang dibilang si botak Li. Ternyata kamu masih demi keluarga Jiang ya? Oh, aku ini menantu keluarga Jiang. Pulang bantu keluarga istriku tagih utang macet. Kamu udah nikah? Para tamu, maaf banget. Di luar ada beberapa tamu penting. Mau tukar ruangan sama kalian. Gimana? Nggak mau tukar. Oh, ternyata menantu keluarga Jiang itu. Nana, Tando. Udah nikahin Mbak Jiang masih nggak puas? Berani main perempuan di luar? Nggak ada urusan sama lo. Oh, aku tahu, dasar kamu si imut, pasti nggak bisa naik keranjangnya Mbak Jiang. Makanya lari keluar cari selingkuh. Juga, kalau bukan karena dapat rezeki nomplok, orang imut kayak kamu, apalagi nikahin Mbak Jiang, bahkan nggak akan dilirik pun. Hei cewek, bocah ini tuh si imut, pernah masuk penjara juga. Kamu jangan ketipu ya. Aku ngelakuin urusan nggak perlu kau ajarin.
Wah, lumayan pedas juga, Mbak. Lo yang kayak gini kelas atas. Ikut dia si imut, benar-benar mubazir. Mending ikut gue. Bang Chin, siapa cewek ini? Kayaknya selebgram kecil atau gimana? Gabung sama si imut. Pasti bukan orang penting. Boka ini adalah yang di kota Jiangdu akhir-akhir ini. Jadi bahan obrolan ramai, menantu keluarga Jiang. Mbak, mau jadi pacar gue. Gue kasih 1 juta tiap bulan. Apa-apaan ini sampah? Berani kurang ajar sama Mbak. Bang Zhao, lo nggak apa-apa. Si imut. Gue hari ini bakal bikin lo menderita banget. Si imut, lo berani pukul orang. Manajer Lee, panggilkan Sapam sini. Sapam, Sapam. Ada orang pukul-pukul. Dasar sampah, lo habis. Dengerin, Kak Zhao, itu dari kota Jinko sebelah. Anak tertua keluarga Zhao. Kekuatan keluarga Zhao nggak kalah sama keluarga Jiang. Kalian berani main kasar begini, siap-siap aja masuk penjara lama. Tangkap mereka bertiga. Coba siapa yang berani? Takut apa? Maju aja. Kalau ada masalah, aku tanggung. Nanti aku suruh sepupuku kasih. Bonus buat kalian. Minggir. Kamu seorang pendekar, pantas aja berani sombong begitu. Tapi meskipun kamu pendekar, hari ini jangan harap bisa berbuat seenaknya. Bagus. Belum pernah ada orang yang berani bikin onar di Jiang Weige begini. Kalian tunggu aja. Ada apa? Kak sepupu, orang-orang ini maksa ngambil ruang VIP yang udah dipesan Mas Chin. Nggak cuma itu, malah mukul orang. Sampai Mas Zhao dipukul, sampai pingsan. Mas Chin tenang aja. Soal ini, aku bakal kasih kamu jawaban yang memuaskan. Kamu itu menantu lelaki keluarga Jiang. Berani datang ke tempatku Jiang Wei bikin onar. Berani banget ya? Kamu aja nggak selidiki. Udah yakin itu aku yang bikin onar. Kamu seorang menantu lelaki, apalagi pernah di penjara. Gimana akhlaknya? Jelas banget. Buat apa diselidiki? Dengan kemampuannya, masa dia mau jadi menantu lelaki? Pasti ada alasan di baliknya. Aku saranin kamu segera pergi dari sini, biar nggak kena masalah besar. Hanya seorang menantu lelaki sampah. Berani juga ngomong besar? Nggak tahu diri banget? Harus sujud minta maaf, terus suruh wanita itu temani Mas Chin dan yang lain semalaman. Baru ada itikat baik. Semalaman mana cukup. Setidaknya sebulan baru bisa. Minta maaf aja yang baik. Kalau nggak, hari ini nggak ada yang bisa. Tinggalin Jiang Weige. Gaya banget sih. Nggak nyangka banget, bawahan Huang Fuyun. Dan kalian juga, orang hebat kayak gini. Kamu siapa? Berani panggil langsung nama bos kita, Kak Lu. Jangan mikir aneh-aneh. Orang yang barang sampah ini. Paling cuma orang biasa aja Huang Fuyun. Aku di Nancheng. Aku kasih waktu 30 menit sampai sini. Kalau nggak, Loe harus pergi dari keluarga Huang Fu. Apa dia beneran kenal bos? Hah? Perempuan, meskipun lo beneran kenal. Bos di sini, hari ini juga harus minta maaf. Keluarga Chin itu, Nggak gampang diganggu. Keluarga Chin, ya? Aku ingat. Bos, kok Pak datang? Nona besar mau ke sini, kok nggak bilang dulu? Kasih kabar, biar aku bisa. Nyambut kedatangan, aku nggak berani. Bikin repot, Bos Huang Fu. datang jemput sendiri. Nona besar bercanda. Kalau nggak ada bantuan keluarga Huang Fu, aku nggak mungkin bisa kayak gini. Tahu aja. Atur baik-baik anak buahmu. Jangan sampai rusak nama baik keluarga Huang Fu. Ceritain, ada apa? Bos, aku nggak tahu. Ini siapa? Nggak usah banyak omong. Bilang sama aku kebenarannya. Kalian, ngomong. Lu Shanshuan mau, Pak. Nona minta maaf sama dia. Kalian berani banget, berani ngerendahin Nona besar keluarga Huang Fu. Bos, aku salah. Aku beneran nggak tahu. Dia itu Nona besar. Huang Fu. Huang Fu. Nona, aku juga nggak tahu itu Nona. Enya, Jiang Huaije nggak butuh kalian yang kayak gini. Orang yang suka ngeremehin orang. Nanti kalian bakal dikeluarin dari Jiang Huaije, nggak bakal dilayani lagi. Cepet, Enya. Sebentar. Pulang. Sampaikan pesan buat Pak Tua Chin. Proyek di kawasan selatan. Keluarga Chin nggak usah ikut. Kak, ini semua salah aku. Aku nggak tegas ngatur bawahan. Mending kakak hukum aku. Aku nggak mau lihat lagi kejadian kayak gini. Turun. Iya. Adik, maaf ya. Bikin kamu lihat hal memalukan? Nggak apa-apa. Hutan yang besar. Pasti ada beberapa hama. Itu aja. Omong-omong, adik, dengan kemampuan kamu. Kok mau jadi suami numpang? Ceritanya panjang, Kak. Nanti aja kalau ada waktu. Aku ceritain pelan-pelan ke Kak Shiwe. Baiklah, Kak Shiwe. Makasih jamuannya. Kak, sebelum pergi, aku juga kasih kamu hadiah kecil. Ayo, kita tambah WeChat. Hadiah apa? Ini resep obat ya. Kak Shiwe, kamu tinggal beli obat sesuai resep ini. Terus mandi air ramuan. Paling banyak 4 atau 5 kali pengobatan. Penyakit tersembunyi di tubuh kamu akibat latihan. Bisa sembuh. Kok kamu tahu aku punya penyakit tersembunyi? Ya kelihatan. Lah adik, kamu bisa ilmu kedokteran? Sedikit tahu, bisa lihat sekilas langsung tahu. Penyakit tersembunyi dari latihan aku. Adik ini terlalu rendah hati sih. Omong-omong, adik, Kakak minta tolong boleh nggak? Kak Shiwe,
Bilang aja, aku punya teman kena penyakit parah. Sudah cari kemana-mana nggak ketemu obatnya. Kamu bisa bantu periksa. Kempang, Kapan berangkat? Kalau bisa, kita pergi sekarang aja. Oke, nggak masalah. Shiyu, Kamu udah datang. Sini duduk. Qingxuan, badanmu lemah. cepat duduk yang benar, Jingxuan. Di antara kita, nggak usah sungkan kayak gini. Xiyue, maaf. Badanku makin nggak kuat. kayaknya udah nggak bakal kuat lama, Jingxuan. Tenang aja, orang baik pasti dilindungi. Nggak bakal kenapa-napa. Xiyue, mas muda ini, itu dokter yang kamu bilang di telepon. Jingxuan, jangan lihat adikku ini masih muda. Ilmu kedokterannya benar-benar hebat. Pasti bisa sembuhin penyakitmu. Heh, sombong amat. Ini kan waktu pertama ke rumah Jiang, orang tua yang kulihat itu. Kenapa? Kamu ada masalah? Nak, lihat kamu masih muda. Kayaknya kuliah aja belum lulus ya, berani-beraninya belajar orang buat periksa penyakit. Anak muda, jangan muluk-muluk, nanti malah celaka sendiri dan orang lain. Nggak urusan lo, kuny. Kurang ajar. Di depan Pak Wali Kota, kamu berani ngomong besar. Diam kamu. Kalau berani lagi ngomong jelek sama adikku, jangan salahkan aku. Huangfu Shiyue nggak bakal sopan. Kalian berdua tamu. Jangan karena hal kecil bikin rusak hubungan. Demi Pak Wali Kota, aku nggak bakal ribut sama kalian. Jingxuan, sini. Biarkan adikku periksa kamu. Nona Huangfu, niat baikmu kami terima. Tapi hari ini, ada Li Guoshou dan Dr. George. Nggak perlu mas ini turun tangan. Kak Shiyue, nggak apa-apa. Aku anggap aja main-main. Li Guoshou, nggak tahu bapak punya cara. Buat nyembuhin penyakit Jingxuan? Aku harus lihat dulu baru tahu. Li Guoshou, gimana? Aneh, dari denyut nadinya, Nyonya kena gagal jantung. Tapi aku nggak bisa nemuin penyebabnya. Nyonya, sebelumnya apa penyakit yang berhubungan sama jantung? Atau di keluarga ada riwayat penyakit keturunan nggak? Nggak ada. Jingxuan sehat terus kok. Di rumah juga nggak ada penyakit turunan. Penyakit Nyonya Huang ini aneh banget, aku cuma bisa pakai akupunktur aja. Biar detak jantungnya melambat, tapi buat sembuh total, kayaknya nggak bisa. Bahkan dokter terbaik aja nggak bisa. Pak Huang, mending coba dokter George aja, gimana? Dia kan dari Amerika? Ahli transplantasi jantung. Udah berkali-kali, kasus transplantasi yang sukses. Transplantasi jantung risikonya gede banget, tingkat keberhasilannya nggak sampai 50%, tapi kalau nggak ambil risiko, Jingxuan cuma bisa nunggu mati. Pak Huang, aku tinggal 3 hari lagi, mau ninggalin Long Gua. Kamu sebaiknya cepat putusin. Apalagi kondisi pasien, setiap detik makin parah. Kalau ditunda terus kayak gini, bahkan aku sendiri kayaknya nggak yakin lagi. Aku tahu kalian orang Longgua suka percaya hal-hal mistis, misalnya obat tradisional Tiongkok. Tapi menurutku, itu cuma tipu-tipu doang. Kalau kamu taruh harapan di situ, jelas kamu sendiri yang bakal ngebunuh. Kesempatan Nyonya Huang untuk hidup. Pak, tolong hormat ya. Obat tradisional Tiongkok itu warisan pusaka ribuan tahun dari Longgua. Keilmuannya dalam banget. Mana bisa kamu, orang luar, seenaknya ngejudge, omong kosong. Pak Tua, jangan bercanda dong. Kalau katanya sakti banget, kenapa lo nggak bisa? Nyembuhin penyakit Nyonya Huang. Sekarang ini obat tradisional Tiongkok. Dari 10, 9 adalah penipu. Satu lagi setengah-setengah. Yang beneran bisa ngobatin berapa? Kayaknya nggak lama lagi. Obat tradisional Tiongkok bakal punah ditelan zaman. Itu cuma karena aku kurang pinter belajar ilmu. Bukan berarti obat tradisional Tiongkok nggak berguna. Aku nggak bisa. Bukan berarti obat tradisional Tiongkok nggak bisa. Pak Tua. Jangan tutupin malu buat obat tradisional Tiongkok lah. Apa susahnya ngaku kalau udah ketinggalan zaman? Kamu ini apaan sih? Berani ngomongin pengobatan Tiongkok seenaknya. Kamu ke barat-baratan. Warisan nenek moyang. Tadi tuh dirusak sama sampah kayak kamu. Mas muda ini, dengar dari omongan kamu juga seorang dokter Tiongkok. Maaf, aku cuma sedikit tahu, cuma dikit ngerti kulitnya aja, tapi ngobatin penyakit Nyonya Huang. Pasti nggak masalah kok. Hahaha. Omongannya besar banget. Jangan kebanyakan omong. Entar lidahmu keseleo. Bahkan master Tiongkok kalian aja nggak sanggup. Kamu anak kemarin sore. Berani ngomong besar begitu, bidang pengobatan Tiongkok, butuh pendalaman dan kematangan. Nggak bisa kalau nggak belajar puluhan tahun. Anak muda ini terlalu sombong. Bahkan Master Li aja nggak bisa. Dia cuma bocah. Mulutnya besar, bangkit. Shi Yuesi percaya aja sama orang sembarangan. Oh ya. Kalau gitu, kamu tunjukin aja ke kita. Biar kita lihat pengobatan Tiongkok. Apa benar sehebat yang kamu bilang? Nih, lihat ya.
Pak Huang, aku coba ya. Mas, makasih niat baikmu. Tapi kondisi Jingxuan sekarang, udah nggak kuat kena cobaan lagi. Mending biar Pak Li yang kasih obat dulu. Dirawat dulu, nanti deh. Nyonya Huang itu orang penting. Masa sama kamu bocah? Mau periksa sembarangan. Kalau Pak nggak percaya, ya udah. Kak Xue, ayo kita pergi. Jingshuan, adikku itu jago banget. Biarin dia lihat. Demi aku, ya. Haijun dan Shiyue juga punya niat baik. Biarin Mas ini periksa. Iya, Pak. Nggak ada salahnya coba. Biar kita lihat, apa sih hebatnya pengobatan Tiongkok. Mas, aku ngerti kamu mau bela pengobatan Tiongkok, tapi ngurusin pasien nggak boleh sembarangan. Lakuin sesuai kemampuan aja. Penyakitnya Nyonya Huang gampang kok, cuma perlu buang cacing dari jantung aja. Haha, bocah. Apa aku nggak salah dengar? Sampai ngomongin cacing setan. Kau kira ini lagi main sinetron? Hah, Tabib. Beneran cuma akal-akalan. Nona Huangfu. Makasih perhatianmu ke Jingxuan. Tapi kedepannya tolong lebih awas. Jangan bawa sembarang orang. Kashiwe, temanmu kena cacing penggerogot jantung. Kasingnya sekarang lagi tidur. Tapi tetap isak tenaga dan darah jantung, makanya jantungnya rusak. Harus segera bunuh cacingnya. Kalau enggak, begitu cacingnya bangun, pasien bisa mati, Kak. Omong kosong, Kak. Bokah, kau kan anak muda zaman now. Kok ngomongin cacing setan? Yang nggak masuk akal gitu. Pak Wali Kota. Kayaknya bocah ini punya maksud lain. Jangan-jangan mau bunuh nyonya. Mending tangkap aja terus interogasi. Teman muda ini nggak ngawur. Casing setan itu emang ada. Pak Li, beneran omonganmu? Dulu waktu aku muda merantau, aku pernah lihat sekali. Tapi ilmu cacing itu banyak di selatan. Nyonya ada di Jiangdu. Makanya nggak nyangka. Ternyata kena racun cacing. Di kecil, maafin tadi. Tolong bantu sembuhkan Jingxuan. Pak Tua. Ada bawa jarum perak? Pak Wali Kota, bocah ini ngaku tabib, tapi jarum perak aja nggak punya. Pasti penipu. Jangan percaya dia. Dasar botak. Lo dari tadi loncat-loncat mulu. Kalau aku bisa sembuhin Nyonya Huang. Lo mau apa? Kalau lo bisa sembuhin, gue sujud panggil kakek. Oke, itu kata lo. Wah, cepat banget. Tepat banget tusuk titik akupunturnya. Bocah ini ilmunya pasti di atas aku. Ini yang legendaris. Jarum rahasia dari Raja Obat. Jarum mata merah. Makhluk terkutuk, keluar. Makhluk terkutuk, mau ke mana? Ini cacing setannya? Ya, ampun. Ya Tuhan. Dokter kecil, Makasih udah nyelamatin aku, Jingxuan. sekarang kamu rasanya gimana? Rasanya jauh lebih enak. Nggak pernah seriangan ini, dokter kecil. Aku yang nggak kenal jasa, minta maaf, jangan dianggap serius ya. Kedepannya kalau ada, aku si Wong bisa bantu apa? Bilang aja, ya. Tenang aja Pak Wong, kedepannya jangan pandang orang dari penampilan doang. Nggak lagi. Adik, nggak nyangka. Ilmu kedokteranmu hebat banget. Cuma trik kecil, nggak usah dibahas. Pak Wang, resep ini, ambil obatnya. Minum sehari sekali, maksimal 3 siklus. Nyonya bakal pulih kayak semula. Oke, makasih banyak. Dokter kecil. Ternyata bisa gini. Keren. Si tua bangka ini. Berhenti. Mau kemana lo? Bang, ada apa? Apa? Lo lupa tadi bilang apa? Bang, tadi semua omong kosong? Tolong nggak usah dianggap bener. Aku emang suka nganggap bener. Gimana dong? Bang! Yang sabar, saling maafin. Kalau keterlaluan, nggak baik buat semua. Gua Chang Taekwan, Direktur RS pertama. Kedepannya kalau perlu bantu, Bilang aja. Ini lo. Ngancam gua. Direktur, tai kucing aja kagak pantes. Lo, Pajang, Orang harus jaga janji. kakak. Cucu tersayang, Cak.
Pak ini, terima aku jadi murid. Dong, aku mau belajar ilmu pengobatan Tiongkok yang asli. Apa harus berlutut? Aku tahu, di negara Kalong, ngikut guru, harus berlutut dan sujud. Aku peringatin ya, jangan sembarangan. Aku nggak nerima murid. Baiklah. Kayaknya lain kali aku bakal berhasil. Kak Shiyue, Urusannya udah selesai, kita pergi aja. Yuk, dokter cilik, tunggu dulu. Kamu udah selamatin Jing Xuan? kami belum kasih terima kasih yang benar. Pokoknya, Makan dulu baru pergi. Tolong kasih kami. kesempatan buat berterima kasih. Oke dah. Ya udah, kita makan. Dokter Cilik, Master Lee, hari ini berkat kalian berdua, aku tos lagi sama kalian. Pak Wali Kota, nggak usah sungkan, prestasi hari ini bukan punya aku, Master Lee. Jangan bilang gitu, kalau nggak karena kamu yang akhirnya buka suara, mungkin aku masih nggak percaya sama kemampuan Dokter Cilik. Sobat muda, maaf aku lancang. Teknik jarum api merahmu itu, apa kamu belajar dari aliran Raja Obat? Guruku memang Raja Obat. Ternyata murid hebatnya Raja Obat, maaf kurang hormat. Kakek, nggak usah repot-repot. Master Lee, kamu ini. Raja Obat itu hebat banget, bukan cuma hebat. Raja Obat adalah tabib nomor 1 di dunia sekarang, dijuluki Raja Segala Obat. Keahliannya dalam pengobatan, luar biasa, bikin orang mati hidup lagi, tumbuhin daging di tulang, mudah aja buat dia. Ilmu kecilku yang begini, di depannya. Nggak pantas buat nyuci sepatunya. Tabib Ye, ini dari kamar dagang Jiangnan kami, kartu anggota VIP. Kamu bawa ini, bisa dipakai di semua properti di bawah kamar dagang, belanja bebas, anggap aja ini tanda terima kasihku. Tolong terima ya. Ya udah, aku nggak bakal sungkan, Kak Shiyue. Ayo, kita pergi. Dik, Udah larut malam gini, biarkan aku antar kamu pulang pakai mobil. Mending jangan deh Kak Shiyue yang antar. Khawatir kerahuan sama ibu dan anak keluarga Jiang. Nanti malah jadi salah paham. Nggak usah Kak Shiyue. aku naik taksi aja pulang. Ya udah deh. Hati-hati di jalan. Kalau udah sampai rumah, kabari aku ya. Oke. Pasti si tua bangka Ye Tiancheng lagi. Bangga seling banget. Tanda anak kakak. Bro, kalau mau selamatin pacar kecilmu, Datanglah ke nightclub Dynasty di selatan kota. Yechu, kamu jangan datang. Hai, mereka. Suara ini, wow, kok familiar banget. ya itu Sun Yuro. Kak Yechu, Aku beliin air buat kamu minum. Kalian siapa? Siapa yang suruh kalian datang? Mau apa? Kayaknya kamu masih ingat dia. Aku kasih waktu setengah jam. Datang sendiri. Kalau enggak, Pa, Ke nightclub Dynasty di selatan kota. Yichu, kamu jangan datang. Mereka, suara ini, kok familiar banget. itu Sun Yuro. Kak Yechu, Aku beliin air buat kamu minum. Kalian siapa? Siapa yang suruh kalian datang? Mau apa? Kayaknya kamu masih ingat dia. Aku kasih waktu setengah jam. Datang seorang diri. Kalau enggak, ke Pa, belok ke klub malam Dinasti Selatan. Oh Bang Jun, udah beres. Anak itu udah di jalan. Keluarga Ye, kasih harga lumayan tinggi. Cuma buat ngasih pelajaran. Anak baru keluar penjara kayak gitu. Benar-benar bikin ribut nggak perlu. Aku suka. Hahaha. minumin obat baru dari toko ke dia. Hahaha. Kukira dia sok suci. Ternyata baru diminum langsung nggak tahan. Nggak bisa, aku nggak sabar. Nikmatin dulu aja. Jangan datang. Jangan hahaha. Perempuan bilang, jangan artinya mau. Keluar! Siapa yang suruh kamu masuk? Bang Jun, bos besar Dayton. Jaga cewek ini baik-baik. Bos datang kok nggak bilang duluan. Aku juga bisa atur-atur buat bos. Aku hari ini cuma main-main aja. Nggak usah urusin aku, kerjaan aja lu bos. Aku nggak ada kerjaan. Kalau gitu aku temenin di sini aja. Kemana aja yang enak. Jangan ganggu. Jangan ganggu gue minum. Ke depan, bilang ke teman-teman, bilang bos besar hari ini booking tempat. Orang lain, halangi di luar. Jangan ganggu kesenangan bos besar. Bang Wang, Harus cari pelampiasan sama cewek di atas. Stop! Lu ngapain? Hari ini tempat ini udah di booking. Minggir! Sun Yuro di mana? Di ruang VIP lantai atas. Bayangan ini.
Kenapa mirip banget sama orang gila siang tadi? Ciao, Masi. Lu lihat apa? Diri sendiri kayaknya masih takut dari pagi. Orang gila itu siapa sih? Kok bisa datang ke tempat kayak gini? Gak apa-apa, bos. Aku udah agak mabuk. Selep, orang. Sayang, aku datang. Enggak. Aku suka gaya kamu yang enggak mau menyerah, tapi enggak bisa melawan. Pang Chung. Udah 2 kali. Ada apa lagi? Pang Chun, Anak itu udah datang. semua saudara udah siap belum? Puluhan saudara. Semuanya siap di ruang sebelah. Siap kapan aja. Oke. Bawa dia masuk. Sayang. Mau kabur lagi. Wah, ini kasihan, ya? Tenang aja, Dana. Ini cuma pembuka, cungkar ke peninasim. Nah, kamu berhenti. Kalau berani gerak lagi, aku langsung suruh orang patahin kaki kamu. Saka masih bulezi. Nah. Kamu tuli, nggak dengar omongan Bang Jun. Orang. Xiao San, kamu jago berantem. Xiao San, kamu jago berantem, tapi cuma jago berantem gak guna. Main di luar harus punya kekuatan dan latar belakang. Aku ini orang dari White Wolf Group. Bawa puluhan bodyguard profesional. Masa kamu kayak gini bisa macam-macam? Bang Jun bener, anak ini nggak tahu diri. Berani lawan Bang Jun, cari mati aja. Nah, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Sekarang kamu berlutut baik-baik. Lihat gimana aku sama perempuan ini. Kalau aku lagi mood bagus, mungkin aku bisa lepasin kamu. Tadi pagi aku juga ketemu satu orang yang sombong kayak kamu. Tapi dia udah mati. Nggak tahu, terima kasih. Serang! Patahin dulu tangan dan kaki anak ini. Aku mau dia lihat nanti. Gimana caranya aku nyiksa sedikit demi sedikit. Pacar kecilnya. Kalian pada ngapain diem aja? Kalian kan punya senjata. Takut apaan sih? Maju semua. Bikin dia lumpuh. Orang ini jago bela diri. Kalau lawan langsung, pasti bayar mahal, yang dikasih keluarga Y itu nggak sebanding. Tapi kalau bisa orang kuat kayak gini, ditarik masuk ke grup Serigala Putih, posisi General Manager. Bang, hebat banget. Gini aja menurutku. Kamu masuk ke grup Serigala Putih kami. Aku jamin kamu hidup enak, makan enak. Nanti di daerah sini, nggak ada yang berani ganggu kamu. Gimana? Grup Serigala Putih doang. Pantas apa suruh aku kerja? Oh, Bang Jun, bocah ini kelewat. Takutnya kalau udah masuk, dia nggak nurut perintah. Ya udah. Bener, dia bocah yang sombong. Tapi kamu pikir punya sedikit kemampuan. Bisa sombong di depan aku. Hah, aku bilang sama kamu, dunia ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangin. Kemampuan kamu itu masih kurang. Kamu bener. Dunia ini malah lebih besar dari yang kamu kira. Mau ngapain kamu? Aku ini anak buah grup Serigala Putih. Lo, Grup Serigala Putih hebat? Kamu, kalau berani jangan aku panggil bantuan sekarang. Terserah. Cepet! Tolong undang bos besar ke atas. Kamu beneran datang. Makasih udah datang nyelamatin aku. Mau ngapain? Aku bilang. bosku naik sebentar lagi. Tampar diri lo sendiri. Sampai aku puas. Kalau nggak, aku lumpuhkan tangan kamu. Bos besar, gawat. Jangan ganggu gua.
Bos, ada orang ribut di atas. Nggak cuma lukai puluhan anak buah kita. Dia juga maki-maki nama bos. Katanya bos dan grup Serigala Putih. Bahkan nggak pantas buat semir sepatunya. Oke, bener-bener sudah keterlaluan. Berani-beraninya sama aku di tempat Serigala Putih main-main. Dan nggak anggap aku ada. Tunjukin jalan. Hari ini aku pasti kupas kulitnya sendiri. Cepat tunjukin jalan. Aku mau lihat siapa si bajingan itu. Berani berulah di sini. Bos, orangnya di dalam. Bos, biarkan aku. Yo. Kak Mazi, kak harus belain aku dong. Kak Mazi, mau kemana? Kakak, salah kamar. Bos, Aku ingat mendadak. Mama suruh bawa nasi pulang. Aku pergi dulu. Kak Mazi, lo kebanyakan minum. Anak ini, antar langsung. Masa salah sih? Beneran salah. Kak Mazi, tante nggak boleh kelaparan. Ayo, kita pulang cepat. Bos lihat muka aku ini. Kak harus belain aku. Bangsa! Buta kali lo. Siapa aja berani sentuh. Berhenti. Mazi lo gila apa? Bos, di dalam. siang tadi susah payah anterin tuan itu. Malamnya anak buah bodoh ini bikin masalah lagi. Anjing lo, beneran siapa aja lo berani lawan? Kepanjangan umur ya? Senior, Senior, aku nggak tahu kalau tuan datang. Pantes mati. Kebetulan ya, di mana-mana lihat kalian. Muka sombong serigala putih. Senior, aku beneran nggak tahu soal ini. Semua karena bajingan Wang Jun, bikin sendiri-sendiri, bilang aja. Aku ikut semua perintah tuan. Senior ampun, mereka semua nggak tahu diri, nggak kenal siapa aku. Berani macam-macam sama kamu? Aku nggak mau lihat dia lagi. berisik! Cepat seret dia pergi! Pergi kalian semua. Bang, kalau gitu masalah malam ini gimana? Kamu lumayan tahu diri sih. Sampai sini aja. Ingat ya, nggak boleh ada lagi lain kali. Tenang aja bang, nggak bakal ada lagi. Kok Ini bukan adikku yang baik, Yechu. Kamu kan baru aja jadi menantu di keluarga Jiang. Udah berani cari perempuan lain di luar. Kalau mau cari mati, silakan. Tapi jangan libatin keluarga Ye. Cepet balik ke keluarga Jiang. Perempuan ini, biar aku yang urus. Lagi pula, ayah mau ketemu Nona Jiang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kamu ngajarin aku? Kamu ngajarin aku. Dasar brengsek, kayaknya mama bener. Kamu punya keluarga Jiang jadi sandaran. Jadi kamu besar kepala. Kamu juga nggak lihat diri sendiri. Apa sih hebatnya kamu? Cuma menantu angkat doang. Masa keluarga Jiang mau peduli sama kamu? Kalau tahu diri, nurut aja. Demi keluarga Ye. Kalau nggak... Kalau nggak gimana? Kalau nggak, lihat cara keluarga Ye. Bukan menantu sampah kayak kamu, yang bisa kamu bayangin. Kalian sebaiknya, jangan punya niat jelek. Kalau nggak, lihat caraku. Bukan cuma keluarga Ye, yang bisa kamu bayangin. Bos. Wang Jun si pecundang itu kerjaannya gimana sih? Orangnya nggak diculik, malah diselamatkan oleh si pecundang ini. Wang Jun mana? Cepet suruh dia keluar ketemu aku. Pang Ye, Kak Wang Jun dia lagi nggak bisa. Nggak bisa, udah terima uangku. Bilangnya nggak bisa. Lah, aku mau lihat. Apa sih nggak bisanya? Wang Jun si sampah itu mana? Suruh dia keluar. Ye, bangga Wang Jun dia, udah pergi. Siapa sih yang ribut di luar? Wang Jun mana? Urusan yang aku suruh dia kerjain. Kenapa nggak beres? Beresin kepalamu. Tolol. Ya elu bangke ini. Nyuruh kita macam-macam sama perempuan bos itu? Kalian ngomong apa ngaco? Aku suruh Wang Jun kulik satu. Cewek jual mie. Nggak ada hubungannya sama bos manapun. Baik. Lo tahu nggak? Ya, gara-gara urusan lo ini, berapa banyak anak buah kita yang tumbang? Sekarang lo yang jadi biang kerok. Berani-beraninya lo datang nuduh gue. Jangan emosi dong. Bicara baik-baik, lo kehilangan berapa anak buah? Bilang sama gue. Gue bisa bayar. Bayar nenek lo.
Lo memang sampah, nyaris bikin gue mati konyol. Pulang beginian aja, Tante bakal khawatir lihatnya. Nggak apa-apa, Gue bisa bilang jatuh nggak sengaja. Ayo, ganti baju dulu. Selamat datang, tua tamu. Toko kita semua koleksi baru Yang cocok boleh dicoba. Kasih rekomendasi beberapa model buat dia. yang cocok sama karakternya. Gaun ungu yang ini cocok banget sama hajar Bapak. 30 ribuan. Udah hampir setara uang kuliah gue setahun. Ganti baju. Selamat datang, tua tamu. Toko kita semua koleksi baru Yang cocok boleh dicoba. Kasih rekomendasi beberapa model buat dia. yang cocok sama karakternya. Gaun ungu yang ini cocok banget sama. Pakar Bapak. 30 ribuan, udah hampir setara. Uang kuliah gue setahun dan uang hidup. Yecu, aku nggak terlalu suka pakai rok. Mending kita lihat di tempat lain aja. Nggak usah khawatir soal harga, coba aja. Tapi pakai uang kamu tanpa alasan. Aku nggak enak hati. Tahu? Nggak ada tapi. Ayo ganti baju sekarang. Mbak, pacar kamu baik banget sama kamu. Wah, ini Sun Yuro, kan? Yang keluarganya buka warung mie, berani juga datang ke tempat kayak gini beli baju. Bos, Zhang Xiaoli, udah bilang berapa kali, baju di sini mahal. Nggak semua orang boleh nyoba. Kalau kotor, kamu tanggung jawab. Sun Yuro, Nggak lihat diri sendiri kayak apa. Kalau bajunya kotor, Kamu sanggup bayar? minta maaf ke Yuru. Dia juga pantes. Sun Yuru, si miskin ini jangan-jangan pacar kamu, ya? Selera kamu jelek banget. Wang Yingying, urusanku nggak usah kamu campuri. Siapa juga mau urus-urusan kamu? Cepat pergi. Jangan di sini ganggu. Mending kita ganti toko aja. Nggak buru-buru. Dia belum minta maaf. kamu yakin nggak mau minta maaf? Miskin, aku nggak mau minta maaf. Kamu mau apa? Aku bisa tampar kamu. Miskin, kamu berani mukul aku? Kamu tunggu aja. Bang Tian, ada orang bikin ribut di toko dan mukul aku. Kamu harus banget belain aku, ya? Kamu tunggu. Aku segera datang. Miskin, kamu tunggu. Lihat nanti Bang Tian bakal gimana habisin kamu. Ambil beberapa set baju lagi ke sini, biar Yuru coba. Jangan takut. Ada aku di sini. Nggak ada yang berani macam-macam sama kamu? Coba aja, coba beberapa. Nanti aku minta ganti rugi lebih banyak. Gimana? Cantik nggak? Cantik banget, kan? Kayak bidadari turun ke bumi. Kak Tian, akhirnya kamu datang. Lihat muka aku, dibikin bengkak sama dia. Santai aja. Aku bakal balas dendam buat kamu. Wah, kirain siapa yang berani? Berani bikin ribut di Mal Jiangnan. Ternyata itu keluarga Jiang. Suami kontrakan nggak berguna. Kak Tian, kamu kenal bocah ini. Namanya Yechu. Dia yang lagi ramai di kota Jiangdu. Heboh banget. Suami kontrakan keluarga Jiang. Ternyata dia suami kontrakan keluarga Jiang. Nggak heran dia berani sombong gini. Kak Tian, kalau gitu kita tenang aja. Cuma suami kontrakan nggak berguna doang. Keluarga Jiang nggak mungkin belain dia. Berani banget ngomong gitu. Pantas aja, kota Jiangdu. Yang terkenal banget, suami kontrakan keluarga Jiang. Nggak ada urusan lo. Dipanggil suami kontrakan keluarga Jiang aja. Kamu pikir kamu istimewa. Bokah, suami kontrakan nggak berguna kayak kamu. Di depan anak konglomerat beneran. Nggak ada artinya. Nah, demi keluarga Jiang. Aku bisa kasih kamu kesempatan. Pelan-pelan berlutut minta maaf. Terus serahin cewek ini ke aku. Mungkin aku pertimbangkan buat lepasin kamu. Sun Yuro, bisa dilirik Kak Tian. Itu rezeki kamu. Cepet ke sini. Asal kamu nurut. Pasti ada untungnya buat kamu. Kalian, suami kontrakan nggak berguna kayak kamu. Di depan anak konglomerat beneran. Nggak ada artinya. Demi keluarga Jiang. Aku bisa kasih kamu kesempatan, pelan-pelan berlutut minta maaf, terus kasih cewek ini ke gua. Mungkin gue bisa pertimbangin buat lepasin lo. Sun Yuro bisa dilirik sama Kak Tian. Itu keberuntungan lo. Cepetan ke sini. Asal lo nurut aja. Pasti ada untungnya buat lo. Kalian. Nggak tahu malu, man. Jangan ladenin dua orang sok tahu. Si goblok itu sampah, gari mati. Serang dia! Tangkap si sampah ini. Sampah, lo berani juga ngelukain orang. Lo tahu nggak di Mal Jiangnan, konsekuensi bikin onar, Asosiasi Dagang Jiangnan, itu organisasi raksasa di Provinsi Jiangnan. Lo ngomong ngawur, kapan kita bikin onar? Itu Wang Yingying duluan nantang tanpa alasan. Gua mau komplain. Kalian besaran ngomelin pelanggan. Sun Yuro, ngerjain lo kenapa? Bapaknya Kak Tian itu manajer mal. Lo komplain ada gunanya nggak? Di sini semua orang kita, siapa yang bakal percaya kata lo? Iya, kalau masalah digedein,
Yang rugi cuman kalian, si sampah ini udah ngelukain orang. Gua cuma perlu nelpon sekali, bisa bikin dia di penjara beberapa tahun. Kalau lo nggak mau dia kenapa-napa, jadi cewek gua aja yang patuh. Kayaknya, lo suka banget nindas orang pakai kuasa? Iya, terus kenapa? Siapa suruh lo nggak punya latar belakang dan kuasa? Gimana lo tahu gua nggak punya? Karena lo suka nindas orang. Gua hari ini, dan juga bakal bikin lo ngerasain. Heh, lo lihat ini dulu. Ini nih kartu naga Jiangnan. Masa sih, kartu naga Jiangnan? Seluruh asosiasi dagang Jiangnan, cuma ngeluarin beberapa kartu doang. Orang yang pegang kartu ini, semuanya orang penting yang luar biasa. Kalau ketemu, jangan sekali-kali nyinggung. Katian, loh kenapa lo? Ini cuma kartu murahan doang. Kamu, Kamu kok punya kartu naga Jiangnan? Itu nggak usah kamu urus, aku tanya kamu aja. Punya kartu ini bisa nggak buat ngehina kamu? Bang Tian, apa itu kartu naga Jiangnan? Ini dari kamar dagang Jiangnan. Kartu anggota paling tinggi, yang dikeluarkan sekamar dagang, nggak lebih dari 20 kartu. Yang punya semuanya. Orang besar yang kita nggak bisa macam-macam Bang Tian, dia cuma mantu sampah. Jangan-jangan kartu ini dipungut dia. Mantu keluarga Jiang bawa satu kartu naga Jiangnan. Cepet cariin aku. Siapa pemilik kartu ini? Ada apa ribut-ribut? Kamu bilang apa? Kartu naga Jiangnan? Tunggu, udah ketemu. Pemegang kartunya Li Jingxuan, ibu wali kota. Xiao Tian, seorang mantu dari keluarga Jiang. Mana mungkin kena orang besar gitu? Kartu ini pasti curian. Kamu tahan dia. Aku segera ke sana. Sampah. Ngaku aja jujur. Kartu naga Jiangnan ini, kamu curi dari mana? Dikasih orang. Kamu tahu, siapa pemiliknya? Itu ibu wali kota loh. Kamu cuma mantu sampah. Pantas kenal dia? San Yuru. Kelihatannya seleramu nggak bagus. Sampai suka sama seorang pencuri. Ngaku kamu. Ye Chu nggak mungkin mencuri. Xiao Tian, di mana bocah itu? Apa? Hei, bocah. Ngaku aja, kamu curi kartu naga Jiangnan dari mana? Aku bilang itu dikasih orang. Omong kosong, ibu wali kota itu statusnya tinggi. Mana mungkin dia kasih barang berharga itu ke kamu? Cepat ngaku yang benar. Demi muka keluarga Jiang, aku mungkin bisa kasih keringanan. Nggak perlu kamu kasih keringanan. Aku nggak berniat lepasin kalian. Dasar sampah sombong. Kalau kamu cari mati, ya udah, aku kasih. Hei, Sekretaris Song. Ini aku, Zhao Daji. Ada masalah di mal. Kamu sih, masih suka bersaing kayak gini. Demi proyek miliaran Huang Fuxiwei itu, dari Jingling sampai ke Jiangdu. Ya ampun, semua ketebak sama Kak Jingxuan. Aku juga kangen kakak dong. Manager Zhao, ada apa? Ada orang bikin ribut di mal pakai kartu naga Jiangnan, oke, tahu. Direktur juga, manajer umum mal Nancheng. Laporan dari Zhao Daji, ada orang bawa kartu naga Jiangnan milik Bu Wali Kota, mukul orang di toko. Kacingsia, Kamu ngasih kartu naga Jiangnan ke orang lain? Shreya, kayaknya manajemen kamu kurang. Cuma manajer mal doang? Berani-beraninya nyusahin teman aku. Kak Jingshan tenang aja, ini aku urus sendiri. Pasti aku kasih jawab. Aku ikut lihat juga. Nah, ini sekretaris bos aku. Bentar lagi, datang sendiri. Lo tunggu aja masuk penjara. Payah. ya udah, aku tunggu. Kayaknya bahaya apapun. Selama dia ada, nggak usah takut apa-apa. Direktur juga. Bu wali kota, kalian berdua mau datang, kok nggak bilang dulu sih? Biar aku juga menjam. Tapi biay, maaf banget. Aku telat. Bikin kamu nggak enak. Ini kenapa? Kat, Bu wali kota, kau sama mantu sampah? Hormat banget kayak gini. Aku ini ngusik siapa sih? Bully, terlalu lebay. Ini bukan salah kamu. Kalau mau salahin, hanya bisa salahin bos mal Jiangnan ini. Gak jeli lihat orang, sampah macam apa aja berani dipakai. Kata dokter ya benar, tenang aja soal ini. Aku pasti kasih jawaban yang memuaskan buat kakak. Cerita dong, sebenarnya gimana? Biar aku aja yang bilang. Anak durhaka, aku pukul kamu. Yang dari pagi sampai malam, cuma tahu bikin masalah. Pak, jangan pukul lagi. Aku beneran salah. Ampunin aku dong.
Direktur juga. Aku yang salah nggak bisa mendidik anak. Sampai anak durhaka itu berani lawan Dr. Ye. Maaf banget. Tadashi, demi hubungan kita dulu. Soal lain aku nggak akan tuntut lagi. Besok kamu pergi ke HRD minta berhenti sendiri. Mohon ampun, Pak. Selama ini aku nggak ada jasa, tapi ada capek. Jangan tega banget sama aku, Pak. Kata sama nggak mau aku ulang lagi. Berhenti. Mau apa lagi kamu? Gimana rasanya dihina orang? Rilo. Kak Tian, tunggu aku. Dasar perempuan Ini semua gara-gara kamu. Enya dari sini. Kasih tahu HRD pecat dia. Siah. Kak Jingxuan, sekarang puas nggak? Makasih Nyonya Li udah bantu. Hal kecil aja. Dokter Ye, nggak usah dipikirin. Tolong, bungkus semua yang tadi aku coba. Bayar pakai kartu ini. Makasih. Bu, terlalu sopan. Ini semua sudah tugas aku. Siapa nama kamu? Pak Director, nama aku Zhang Xiaoli. Kamu kerjanya bagus. Mulai sekarang, toko ini, kamu yang jadi bosnya. Makasih. Dengar, ilmu dokter kamu hebat banget. Nggak juga hebat. Heh, cuma ngerti sedikit aja. Contohnya, kamu haid nggak lancar, panas dalam tinggi. Terus ada gangguan hormon. Masalah kecil kayak gini. Aku sih masih bisa lihat. Jangan ngaco deh kamu. Enggak, aku enggak. Kenal Bu Wali Kota, tokoh gede kayak gitu. Sekarang ternyata ngerti juga soal pengobatan. Senang sini isi dulu. Bully, makasih ya. Dokter Ye, santai aja. Kejadian tadi malam semua? Kayak mimpi aja? Yechu, aku udah sampai. Makasih banget hari ini, cepetan pulang, jangan sampai tante khawatir. Siapa sih yang beliin kamu barang-barang ini? Aku sendiri yang beli. Kamu masih berani ngibul? Totalnya udah puluhan juta. Kamu dapat uang dari mana sebanyak itu? Malam ini berkat Kak Ye, kalau nggak, anakku, dia kan udah nikah. Aku sih curiga ini semua settingan dia, biar kamu tertarik sama dia. Wajah kelihatan, hati nggak, jangan deket-deket dia lagi ya. Ma, Kak Ye udah nyelamatin kita. Kok kamu ngomong gitu sih? Tahu aja pulang? Dia Baru nikah udah nggak pulang. Apa rumah ini masih ada di pikiran kamu? Udah, yaitu pulang malam soalnya kerja, menantu. Kamu hebat banget sih, hutang buruk grup Serigala Putih, udah ketagih semua. Ma, jangan lebay sih, cuma beruntung aja, kayak kucing buta dapet tikus. Dunyao, gimana keadaan perusahaannya? Pihak istri pertama udah hampir mengontrol perusahaan. Bahkan kerja sama kita sama keluarga Huang Fu udah diambil alih mereka. Dunyao, mending kita lepas aja, jualin aja saham grup. Urus Yunmeng Farmasi dengan baik. Enggak, aku mau rebut balik semua milik aku. Ma tahu sih, kalau kamu udah mutusin gak bakal berubah. Tapi jangan terlalu capek. Jaya geng kesehatan. Lo kan suaminya Junyao, lo diam aja lihat dia berjuang sendiri. Nggak kepikiran bantu dia dikit? Santai aja, Keluarga Huang Fu, nggak lama lagi, pasti bakal cari Junyao sendiri. Lihat aja tuh bocah. Nggak punya otak, tapi jago ngomong besar. Siapa bilang si Chu nggak punya bakat? Dia kan baru aja narik sisa pembayaran White Wolf Group. Mungkin dia nggak ngomong besar kali, omong kosong gitu juga lo percaya. Menantu aku ngomong, kenapa aku nggak? Akhirnya mau nelpon gue juga. Tahun aku koma. Rencananya ada masalah. Kerja sama-sama keluarga Huang Fu mungkin, butuh bantuan kakak senior. Tenang, aku bakal turun tangan, tapi aku kasih tahu dari awal. Kali ini jangan sampai ada kesalahan lagi, kita harus cari tempat itu secepatnya. Tenang, kesalahan yang sama nggak bakal diulang. Baguslah pokoknya, guru sudah nemuin buat lo. Obat penawar bunga seberang. Beberapa hari lagi aku suruh orang anter. Oke, makasih Kak. Istri, udah malam? Istirahat aja, nggak boleh panggil aku istri. Sombong amat sih. Suatu hari nanti, Aku bakal bikin lo ngaku dengan ikhlas. Yifei, sebenarnya ada apa? bajingan mana yang bikin lo luka parah gini? Yifei, cepat bilang. Berani sama orang keluarga Ye. Gue harus bikin dia bayar. Yifei, kok lo bisa terlibat sama White Wolf Group. Dia pendekar kelas master. kita nggak sanggup lawan. Ceritanya gini, Apa? Lo bilang orang-orang itu, panggil perempuan itu kakak ipar. Aku dengar sebelum pingsan. Mereka peringatin aku. Jangan macam-macam sama kakak ipar mereka. Belus apa lagi, Pesua? Terus gimana selanjutnya? Kalau gitu, kalau Pakai kekerasan aja, bikin si anak durhaka itu takluk. Ada.
Pagi-pagi udah nelpon. Kangen kakak, ya? Tisha, Kak Shiwe, aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Ini soal Junyao, kendali perusahaannya. Diambil sama keluarga besarnya. Dulu kerja sama-sama keluarga Huangfu kalian. Proyeknya juga direbut sama mereka. Jadi, Kak Shiwe. Pokoknya kalau kakak bantu aku, nanti kalau butuh apa-apa, bilang aja. Nggak usah bilang gitu deh. Cuma masalah kecil kok. Makasih ya Kak Shiwe. Ngapain sungkan sama aku? Iri banget sama Nona Jiang itu. Punya suami sebaik kamu. Xiaochu, Ini teman sekolah Junyao, Qianxin. Ini suaminya Junyao, ya? Kamu sudah pendapat, kamu kerja di mana? Sementara nggak kerja. Masa sih? Junyao kan di Jiangdu ini, gadis terkenal paling pintar. Kamu kan suaminya. Masa dibiain istri yang nafkahin? Nggak urusan lu. Kurang ajar, kok ngomong gitu sama tamu? Pak Chiang, jangan marah. Aku cuma mau ngingetin dia. Kan dia suaminya Junyao, jangan sampai bikin malu keluarga Jiang. Junyao, lama nggak ketemu? Dengar kamu udah sadar. aku baru pulang dari luar negeri. Langsung ke sini jenguk kamu. Makasih ya. Junyao, aku udah pesen tempat di Jianghuaige. Ayo, kita kan lama nggak ketemu. Makan sambil ngobrol. Junyao, Qianxin, si niatnya baik. Kamu jangan nolak. Junyao, aku dengar kamu lagi sibuk. Urus kerja sama-sama keluarga Huangfu. Kebetulan aku juga kenal sama mereka. Nanti cerita sama aku gimana situasinya. Mungkin aku bisa bantu. Oke, aku naik dulu ganti baju. Kamu nggak usah ikut, diam di rumah aja. Xiaochu, jangan peduliin dia. Ganti baju dong. Nggak apa-apa om, biarin bang ini ikut aja. Banyak orang jadi rame. Yeichu nggak pergi, nanti gimana aku di depan Junyao? Nunjukin keahlianku. Selamat malam, para tamu. Ada reservasi? Ruang Wang Ho, antar kita ke sana dong. Baik, tamu, sini. Nggak salah ini Jiang Huaige pusatnya, ruang Wang Ho. Bener-bener mewah. Om, tante, silakan duduk. Bang, tempat dekat jendela udah aku siapin buat kamu. Pemandangan malam di sini tuh nomor 1 di Jiangdu. Nikmatin aja. Kalau kelewatan yang ini, lain kali nggak bakal ada kesempatan lagi. Nggak usah, di bawah cuma rumah-rumah. Apa sih yang bagus? Lagian tempat jelek kayak gini, aku bisa datang kapan aja, omong kosong. Kamu ngerti apa? Ini kan ruang Wanghu. Biaya ruangannya aja 100.000. Lagian susah banget dipesen. Kamu yang nggak kerja, pecundang. Berani ngomong besar. Nggak malu ya? Aku bilang semuanya bener. Malu apaan? Apalagi ruang Wanghu. Ruang Diwang juga biasa aja. Kalau gitu, ya, Bang pernah ke ruang Diwang? Baru aja beberapa hari lalu, biasa aja. Oh, nggak tahu yang katanya ruang Diwang. Kayak apa sih? Bang, bisa cerita? Biar aku juga tahu. Cuma ruangan doang. Apa yang perlu diceritain? Ya. Bang sombong banget, sampai ruang Diwang juga nggak dianggap. Nggak salah ini Jiangdu, menantu keluarga Jiang yang terkenal. Aku ngaku kalah, Ling. Lagi sarkas lagi. Kira aku gampangan. Kamu, udah. Kamu sendiri kayak apa? Nggak sadar, nggak malu di. Depan Qianxian ngomong besar. Bener-bener bikin malu keluarga Jiang. Nggak pernah ya, nggak pernah. Nggak malu kok, paksa bandingin cuma bikin. Kak jadi sombong, bahkan ruang VIP raja aja nggak lirik. Pantesan disebut Jiangdu. Menantu keluarga Jiang yang terkenal banget. Aku ngaku kalah. Lagian nyinyir lagi sih. Kira aku lemah. Kamu, udah kamu sendiri kayak apa nggak sadar? Nggak malu di. Depan Qianxian ngomong besar. Bener-bener bikin malu keluarga Jiang. Nggak pernah ya nggak pernah. Nggak malu kok. Paksa bandingin cuma bikin. Kamu jadi hilang akal. Jadi bahan ketawa orang. Junyao, Kak ini pasti, pertama kali ke tempat kayak gini, hatinya nggak nyaman. Ngaco juga wajar. Katanya menantu itu sensitif. Ayo, kita order. Gini, 2 botol wine premium dulu. Oh, iya. Om, nggak doyan wine ya? Ya udah tambah 1 lagi. Baijiu premium, jangan sungkan-sungkan. Bener ah? Pasti dong. Di sini, ada minuman apa aja yang kelas atas, Pak? Kami ada wine import. Sampahnya premium. Baijiu, 50 pupe, arat 40 tahun DLL. Minuman bisa tahan lama gitu, nggak kedaluarsa. Pah, baijiu dan wine. Makin lama makin enak. Nggak ada yang namanya kedaluarsa. Oh, gitu. Dan ada yang 80 tahun? Ada kok, cuma harganya. Tenang aja, Kak Cian ini beneran anak orang kaya banget sih. Cuma 1 botol aja. Buat dia mah gampang. Aku belum pernah minum anggur 80 tahun yang enak. Ambil 2 botol buat cobain. Kak Cian, kenapa lo? Muka lo pucat banget, nggak enak badan ya? Mending minum teh dulu biar enakan. Nggak apa-apa, kalau nggak sanggup bayar bilang aja, aku suruh pelayan batalkan aja. Cuma 2 botol doang, aku masih sanggup traktir. Ganteng banget lo. Berani nipu gua. Nanti lo bakal nangis.
10 juta. Uang jajan setahunku langsung ludes. Anggur enak. Cuma dari baunya aja, udah sepadan. Tidak, Pak. Ayo, aku tuangin. Oh, lo juga cobain. Aku cicip dikit aja. Orang ini Emang beneran nggak ngerti? Atau pura-pura aja? Baru 3 gelas udah habis, nggak tahan lama. Cuma dari baunya aja, udah sepadan, Pak. Ayo, aku tuangin. Lo juga cobain. Aku sicip dikit aja. orang ini Emang beneran nggak ngerti? Atau pura-pura aja? Baru 3 gelas udah habis. Nggak tahan lama. Pak, anggurnya enak kan? Mau nambah lagi nggak? Udah cukup-cukup. Kamu aja minum. Kacia, ayo. Sisanya ini semua buat lo. Jangan sungkan. Ganteng banget lo. Gitu. Pakai duit gue, kuat. Mau traktir aku air bekas cuci kaki? Listrik. Rasanya lumayan. Pura-pura sok, keponakan tersayang. Ngomong-ngomong, tadi lo bilang bisa bantu Junyao, beneran? Bapakku baru aja beberapa waktu lalu diangkat jadi pengurus Jiangnan Hui. Ngurusin urusan Jiangdu, keluarga Huangfu sering kerja sama-sama asosiasi kita. Asal bapakku ngomong sedikit, udah hampir pasti beres. Pengurus kecil kayak gitu. Mana bisa ngaruhin keputusan keluarga Huangfu. Tapi buat nakut-nakutin si tua ini, ya cukup sih. Keponakan tersayang, lo pasti bantuin ya. Nanti kalau udah beres, keluarga Jiang pasti kasih hadiah besar. Nggak usah sungkan Om Jiang, urusan Junyao ya urusan aku juga. Beneran anak hebat. Andai jadi mantuku aja. Mungkin nggak jodoh kali. Kalau aku bisa pulang lebih cepat, mungkin Junyao nggak bakal. Keponakan, jangan patah semangat. Hidup nggak pasti. Kedepannya gimana? Nggak ada yang bisa nebak Om bener. Hidup nggak pasti. Ya, kedepannya, siapa yang tahu? Badut kecil. Mau rebut istriku. Kayaknya mimpi kali. Hari ini makan puas. Minum juga puas. Berkat jamuan keponakan. Benar-benar bikin kita takjub. Hari ini repot-repot, Tuan Qian. Hal kecil, nggak usah disebut. Nanti 2 hari lagi, kalau bokap udah selesai urusannya. Masalah Junyao. pasti langsung selesai. Udah agak malam. Kita juga harus pulang. Keponakan, lo kenapa? Keponakan. Bangun. Anak muda emang nggak tahan minum. Baru dikit aja. Mabuk banget sih. Pura-pura mabuk. Cuma segitu doang. Jangan minum lagi. Bayar. Bukannya keponakan Cian yang traktir. Dasar bokah ini, jangan-jangan dia pura-pura mabuk biar nggak bayar. Iya aku pura-pura mabuk. Kalian bisa apa sama aku? Corde juta. Mau bikin bokap jadi orang bodoh? Mimpi aja. Nah. Sadar dong, jangan pura-pura. Gimana ini? Ya gimana lagi? Terpaksa kita bayar sendiri. Salah lo, dasar pengecut. Maksa pesen minuman mahal. Sekarang jadinya begini. Por 1 juta, keluarga kita tiba-tiba rugi 20 juta. Tadi pas Pa minum, bilangnya nggak ada penyesalan hidup. Jangan marah-marah dong. Cuma masalah kecil aja kok. Aku punya cara. Udah begini aja. Masih berani ngomong besar? Lu cuma bisa ngomong doang. Apalagi yang lo bisa? Xiao Chu, lo beneran punya cara? Ma, dulu pas aku di penjara, aku belajar sama seorang tabib tua, teknik turun-temurun buat sadarin mabuk. Pasti manjur. Aku bakal bantu Mas Cian sadar. Xiao Chu, Melakukan ini, kurang pantas kali ya? Mas Cian begini, nanti juga nggak bisa pulang. Aku ini nolong dia. Dasar anjing, mau bikin bokap bayar? Nggak akan. Ini rasa apa? Sakit banget. Xiao Chu, Cara lo. Berguna nggak? Nggak ada gunanya. Tetap. Aku lihat si pecundang ini lagi ngerjain kita. Bangsat, kamu ngapain sama aku? Bo Qian, jangan panik. Aku cuma bantu kamu sadarin mabuk. Bos Qian, kalau udah sadar, ayo bayar. Bos Qian, jangan-jangan kamu nggak sanggup bayar. Nggak apa-apa, kalau nggak sanggup, kita bisa patungan. Cuma kalau tersiar kabar, Bos Qian yang terkenal traktir, malah patungan. Ngawur. Cuma 20 juta, masa aku nggak bisa bayar?
Bos Qian, keren. Jung Yao, aku panggil sopir buat antar kalian ya. Bos Qian, nggak usah, kamu tadi minum banyak. Cepat pulang istirahat. Jun Yao ada aku yang jagain. Mama papa, naik aja. Cuma 20 juta, masa aku nggak bisa bayar? Bos Qian, keren. Jung Yao, aku panggil sopir buat antar kalian ya. Bos Qian, nggak usah kamu, tadi minum banyak. Cepat pulang istirahat. Jung Yao ada aku yang jagain. Mama papa, naik aja. Makasih traktirannya, Bos Qian. Makasih traktirannya, rasa anggur 80 tahun. Enak banget. Parkir valet, Parkir valet. bangsat kecil. Kamu tunggu aja. Brengsek. Yes, sini lo. Pak, kamu minum banyak, istirahat aja. Dan, kerja sama-sama keluarga Huang Fu, kalian gak usah khawatir. Aku punya cara sendiri buat selesaiin. Xiao Chu, Jangan dipikirin. Dia emang ngomongnya kayak gitu. Ye Chua, aku tiba-tiba ingat. Ada beberapa info soal asal-usulmu. yang belum aku kasih tahu. Kalau mau tahu, balik ke Lijia. Ye Chu. Aku tunggu kamu di Yejia. Aku ada urusan keluar sebentar. Iya, pergi aja. Hati-hati. Kosasnya Xiaochu kayak, Tiba-tiba jadi orang lain gitu. Pasu, nanti kalau terjadi sesuatu, tolong bantu, Sen. Pak, nggak usah khawatir. Anak ingusan doang, nggak bakal bikin masalah besar. Dengan kakak-kakak ini, sudah cukup. Bilang aja. Apalagi yang belum kamu kasih tahu aku ya, Chu. Ada cara kamu ngomong sama orang tua gini? Dia kan sekarang jadi mantu di Jang. Jajang nggak anggap rumah kita. Orang tua, dia juga pantas. Anak durhaka. Kamu pikir udah jadi mantu di Jang? Bisa enaknya, kamu mau bilang nggak? Nggak mau, aku pergi. Kalian, kasih anak durhaka ini pelajaran. Biar dia tahu sopan santun. Nah, kalau nggak mau kena siksaan, baik-baik minta maaf ke Pak. Aku bilang, dia nggak pantas. Nggak tahu diri? Kamu, Kok bisa? Gimana? Kaget ya? Jangan buru-buru, ini baru mulai. Pantes aja sombong. Mikir jadi pendekar. Bisa lawan keluarga Ye. Oh, serius? Kalau gitu coba aku lihat. Kekuatan Ye Jia, Pasu. Tolong bantu. Tempat sini terlalu kecil, nggak bisa gerak leluasa. Ayo keluar. Oh boleh. Pit. Aku nggak mau besar kecil, kamu duluan aja. Soalnya kalau aku gerak, kamu nggak bakal ada kesempatan. Wah, sombong amat, bocah. Kalau emang mau mati, ya udah, aku kabulin. silat belalang. Menarik. Kok kamu bisa silat belalang? Baru aja belajar dari kamu. Nggak mungkin. Terserah percaya nggak? Gimana? Mau lanjut nggak? Ana mah Aku mengaku kalah. Kalau tahu anak durhaka ini segitu hebatnya. dulu, gimana pun caranya, nggak bakal aku biarin dia kawin keluar. Haha, Yechu, apa lagi jurusmu? Keluarin aja. Yechu, jangan sombong dulu. Keluarga Ye nggak cuma punya Pak Su, seorang pendekar. Kalau panggil ahli lain, alakin kamu gampang banget. Tapi demi hubungan darah, kami bisa nggak usah serang kamu. Tapi kamu juga harus balas budi ke keluarga Ye. Nggak tahu, apa yang kamu mau sebagai balasannya? Oh, nggak tahu, apa yang kamu mau sebagai balasannya? Gampang. Kamu bantu jadwalin Nona Jang, Pak mau ketemu sama dia. Jangan cuma ngomong, kalau ada untung, langsung kasih aja. Kalau nggak usah dibahas. Kamu mau apa? 100 juta sebenarnya pan, 100 juta kebanyakan, maksimal 5 juta, 50 juta ribaan, 100 juta riban datis berali tiba, nggak bisa kurang, 10 juta 100 juta rupiah, ayo, jangan serakah, ya udah, demi dulu. Mana satu keluarga, jadi 20 juta 200 juta rudu. Ding rekening, Anda masuk 20 juta rupiah. Oh iya. Apalagi yang kamu tahu tentang asal-usulku? aku.
So Feng, kok kak datang? Kebetulan aku ada urusan di sini. Tangan kamu kenapa luka? Kak, aku dilukai sama bocah ini, kamu harus balas dendam buat aku. Bocah. Kamu yang melukai adik seperguruanku? Iya, terus? Oke. Masih muda udah sombong. Gak ngerti aturan. Hari ini, aku akan mewakili semua orang di persilatan. Mendidik kamu biar tahu diri. Anak muda nggak tahu diri ini. Satu jurus kalahin. Level 9 latihan tubuh. Kah, kamu seorang Grandmaster? Satu jurus kalahin level 9 latihan tubuh. Grandmaster, masa sih? Pak Su, apa kamu salah? Masa dia Grandmaster? Dia cuma mantan narapidana yang baru keluar penjara. Iya, Pasu. Coba lihat lagi baik-baik. Jangan ketipu sama sampah ini. Salah. Masa bisa salah? Satu telapak bikin level 9 terpental. Cuma Grandmaster yang buka meridian yang bisa. Tuan Grandmaster, ampun. Aku nggak kenal kalau kamu jagoan besar. Tolong lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Ini cuma salah paham. Tadi Su Wanshan yang bertindak. Itu murni keputusannya sendiri. Nggak ada hubungannya sama keluarga Ye. Dasar bajingan tua nggak tahu malu. Aku pelindung keluarga Ye yang kau sewa mahal. Kau suruh aku maju mati. Tuan, aku salah. Aku rela jadi budakmu. Nggak bakal ngeluh. Tolong ampun. Tuan Grandmaster, pergi sana. Baik, aku pergi sekarang. Karena kalian udah besarin aku, hari ini aku maafin kalian sekali ini. Tapi ingat, bersama ini yang terakhir. Kalau ada lagi, keluarga Ye jadi dihapus dari Jiangdu, Sikor Naga Sejati. Tapi kita malah usir dia. Berkali-kali kita hina dia. Aku sudah melakukan apa? Xiao Chu, cepat siap-siap. Hari ini grup Jiang akan mengadakan rapat direksi. Ikut kita. Bawa dia buat apa? Rapat internal perusahaan, dia orang luar, cuma bikin orang ketawa. Orang luar apaan? Xiao Chu itu mantuku. Suami Junyao. Rapat hari ini, jelas-jelas perangkap. Banyak orang, banyak tenaga. Keluarga kedua masih belum menyerah. Beneran minta malu. Sayang si Junyao, kemampuannya dibanding Jiang Junlong jauh banget lebih hebat. Tapi cewek akhirnya, nggak bisa lawan pilih kasih kakek. Meng Juan, hari ini rapat internal perusahaan. Kok kamu bawa orang sembarangan? Juga, kalau bocorin rahasia perusahaan, kamu berani tanggung jawab nggak? Xiao Chu itu mantuku, setengah keluarga Jiang. Kok jadi orang sembarangan? Setengah keluarga Jiang, dia juga pantas. Jiang Haifeng, maksudmu apa? Cuko, kira ini tempat apa? Pasar sayur apa? Ya setahun lalu aku bilang, siapa yang bisa kerja sama-sama keluarga Huangfu? Sekarang Junlong nggak mengecewakan, prestasinya bagus banget. Menurutku, dia cukup mampu jadi direktur utama. Gimana menurut kalian? Aku setuju. Lo yang kedua, bisu apa? Kami keberatan, kerja sama-sama keluarga Huangfu, jelas Junyao yang berhasil. Kenapa Jiang Junlong yang jadi direktur? Aku juga keberatan. Dua. Chongyao. Kamu mau apa? Jangan lupa posisimu. Kakek, tentu aku tahu posisiku. Karena itulah, hari ini aku datang ke sini. Maaf kalau aku bicara terus terang, soal milih penerus. Seleramu kurang bagus, dengan kemampuan Jiang Junlong, perusahaan cuma bakal merosot. Sebagai keluarga Jiang, Aku nggak boleh biarin hal itu terjadi. Berani-beraninya. Berani nentang keputusanku di depan umum. Jiang Junyao, kurang ajar kamu. Anak muda, berani ngomong sama orang tua kayak gini. Anakku Junlong punya bakat luar biasa. Kerja sama-sama keluarga Huangfu, juga udah dibicarain dengan sukses. Masa bikin perusahaan merosot? para paman dan om. Kalian juga setuju Junlong jadi presiden direktur, ketua dewan. Kemampuan Junyao, semua orang bisa lihat. Dan awalnya kerjasama sama keluarga Huangfu. Juga dia yang urus. Menurutku, dia mungkin lebih cocok. Yang Junyao. Licik banget kamu, diam-diam main sama petinggi perusahaan. Kakek, gimana menurut kakek? Bagus. Pantas jadi cucu Jiang Fengnian. Tapi akulah ketua grup. Nggak ada yang bisa atur-atur keputusanku. Junlong yang kupilih jadi penerus. Nggak ada yang bisa cegah, Pak Tua mau main kasar nih. Kakek bener. Kakek yang jadi ketua, nggak ada yang bisa nentang keputusan kakek. Oh iya, perkenalkan. Ini Yue Shan, sekretaris pribadi Nona Huangfu. Aku udah lama banget urus sama keluarga Huangfu. Sampai ketemu manajer, cabang aja susah. Kok dia bisa undang orang penting kayak gini? Maaf nggak sambut kedatangan sekretaris Yue. Sambut tamu jauh. Harap dimaafkan. Ketua Jiang nggak usah sungkan? Aku ke sini. Ada yang mau dibicarakan sama Bapak? Silakan, Sekretaris Yue. Nona kami bilang, kerja sama dengan perusahaan kamu. Dari awal sampai akhir, semuanya diurus langsung sama Nona Jiang Junyao yang negosiasi. Jadi untuk kerja sama selanjutnya, kami harap tetap dipimpin penuh sama Nona Jiang. Tentu saja, kalau Pak Jiang merasa keberatan, Bisa juga ditolak. Aku bakal lapor apa adanya ke Nona kami. Nggak keberatan. Nggak keberatan. Karena Nona Huangfu udah bicara. Aku sih nggak masalah.
Kakek, diam. Junyao, mulai sekarang kerjasama dengan keluarga Huangfu, tetap kamu yang pegang penuh, jangan buat kakek kecewa, kakek tenang aja, aku pasti bawa grup ini naik ke level yang lebih tinggi. Tapi aku tetap rasa, aku lebih mampu untuk jadi presiden grup. Junyao, kakek jelas percaya kemampuan kamu. Tapi kamu masih terlalu muda. Gini aja, kamu jadi presiden sementara. Kalau nanti kinerja bagus, Baru resmi menjabat. Oke. Ikut kata kakek aja, mulai sekarang. Junyao jadi presiden sementara. Pegang penuh kerja, sama dengan keluarga Huangfu. Semoga semua dukung kerja dia. sekian, bubar. Mbak Yue, soal hari ini, makasih ya. Nona Jiang, Kamu gak usah berterima kasih ke aku. Yang seharusnya kamu berterima kasih, itu suami kamu. Nona kami bilang, Kalau bukan Pak Ye yang minta langsung, dia nggak bakal campur tangan, urusan internal keluarga Jiang. Bercanda kali. Masa dia, seorang mantan penjara yang nggak berguna, anak mantu, pantasan sampai Nona Huangfu minta langsung. Iya, Mbak Yue, kamu salah ngerti. Urusan keluarga Jiang kami, gak perlu orang luar campur tangan. Nona Jiang, maksud mereka apa? identitas Grandmaster Ye, kalian pada nggak tahu. Grandmaster Ye, baiklah. Kayaknya kalian semua nggak tahu, beberapa hari lalu, Nona kami, kena jebakan orang kelompok serigala putih, udah hampir mati. Pas Master Ye turun tangan, baru selamatin nyawa Nona. Enggak cuma itu, istri Pak Huang Wali Kota kena penyakit parah. Udah cari dokter kemana-mana gak ada yang bisa. Master Ye juga pakai ilmu kedokteran yang luar biasa. Nyembuhin dia. Nona saya Karena ingat budi baik Master Ye, baru mau nurut permintaan kecil dia ini, nyelamatin nona besar keluarga Huangfu. Nyembuhin istri wali kota. Ini, udah kukira, pandanganku soal orang nggak pernah salah kok. anak ini ternyata diam-diam udah ngelakuin banyak. Ih. Apa yang dikata Sekretaris Yue itu benar, kamu mau percaya atau enggak? Umur masih muda udah jadi master, plus pegang utang budi keluarga Huangfu sama wali kota. Orang setingkat ini, sebelumnya malah nggak kuperhatikan sama sekali. Nggak bisa, harus kuikat dia erat-erat. Jabatan CEO grup Jiang, bandingin sama dia, nggak ada artinya. Kalau gitu, resmi kumumkan. Mulai hari ini, Jung Yao resmi jadi CEO grup. Udah kukira, menantuku bukan orang sembarangan. Dia tabib sakti sekaligus master. Jang Haiyun, kali ini lo masih mau ngomong apa? Apa bener aku orang picik? Tuan Ye, Urusan yang dikasih Nona udah beres. Aku pamit dulu. Ya udah, aku orang luar nggak enak lama-lama. Kalian ngobrol aja, aku pergi dulu. Kak Shiyue, semua urusan udah beres. Berkat bantuan Kak Shiyue, langka semua. makasih Kak Shiyue, makasih mulut doang nggak cukup dong. Mau balas kakak gimana nih? Kak Shiyue mau apa? Gimana kalau kamu jadi pacar kakak aja? Gimana?